Ini baru 1 jam udah minta nem lagi. Gimana sih kamu rapi? Jangan ya, itu malah akan makin seret nanti produksi ASI-nya. Gimana caranya saya harus menghasilkan ASI yang banyak? Bunda, tahu nggak di saat aku lagi menyusui Zara, dimana aku bisa menghasilkan ASI, produksi ASINya, tahu nggak berapa? 1,5 liter sampai 2 liter setiap harinya. Emang bisa? Bisa. Nggak percaya. Dan ini tanpa booster ASI dulu nih ya, oke? Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Mommy Restia. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang udah mampir ke channel YouTube-nya aku, yang mau nontonin video aku dari awal sampai akhir. No skip iklannya ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang sekarang belum subscribe nih ya, klik dong tombol subscribe karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru ya. Karena insya Allah aku akan upload video 2-3 kali dalam seminggu dan akan ngebahas nggak cuma masalah traveling tapi juga tentang parenting atau tentang kehamilan. Nah, kebanyakan aku juga akan ngebahas tentang proses bayi tabung karena kebetulan sekarang aku lagi menjalankan proses bayi tabung yang kedua. Nah, oke. Kalau kemarin aku ngebahas tentang serba-serbi kehamilan ya, yang sekarang aku bahas adalah setelah melahirkan, yaitu kita akan ngebahas tentang ASI. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang tips gimana caranya ASI kita lancar deres tanpa booster ASI. Bisa. Nggak percaya? Coba kalian lihat ya, aku sudah pernah membuat video tentang cara membuat ASI menjadi banjir 4 tahun yang lalu sebenarnya, di saat aku lagi menyusui Zara, dimana aku bisa menghasilkan ASI, produksi ASINya, tahu nggak berapa? 1,5 liter sampai 2 liter setiap harinya sampai aku menjadi donor ASI. Wow, dan ini akan aku share sama kalian semuanya berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi di sini aku akan membuat 9 tips ya, dan ini tanpa booster ASI dulu nih ya. Oke? Jadi simak cerita aku, check it out. Oke, jadi ya sekarang kita akan membahas tentang gimana cara produksi ASI kita lancar. Yes, oke. Nah, ini semuanya ya, produksi ASI lancar itu pasti banyak diinginkan oleh semua ibu-ibu yang sekarang lagi menyusui. Karena selain ASI itu yang terbaik buat anak kita, lebih hemat bunda. Susu formula sekarang mahal bunda ya. Jadi di sini aku mau ceritain dulu ya. Kalau misalnya sekarang bunda dalam posisi yang akan melahirkan atau sekarang baru aja melahirkan dan sekarang lagi stres, kenapa ASI aku nggak lancar atau masih sedikit, bunda nggak perlu stres dulu ya. Bunda nggak perlu stres dulu, apalagi kalau sekarang baru hari H nih melahirkan, ASINya belum keluar, langsung buka di YouTube. Gimana caranya saya harus menghasilkan ASI yang banyak? Bunda tahu nggak, kalau bayi di hari pertama dia dilahirkan itu lambungnya sebesar apa? Sebesar kelereng. Jadi kalau misalnya bunda bisa memberikan ASI beberapa tetes aja, itu dia sudah bisa kenyang gitu. Dan sebenarnya bayi itu dia bisa bertahan 24 jam pertama tanpa minum pada saat dia dilahirkan gitu. Jadi di hari pertama bunda melahirkan, bunda nggak perlu stres dulu, karena semakin stres nanti produksi ASINya bahkan semakin seret gitu ya. Relaxin dulu, syukur dulu anak kita sudah lahir dengan selamat, makan yang banyak. Malah dikasih tahu nanti tips ini. Yaudah, sekarang kita akan langsung dulu menuju tips yang pertama. Oke ya, biar ada openingnya dulu dong ya, jangan langsung kasih tahu, nanti bingung ini tips yang keberapa. Jadi tips yang pertama adalah pemenuhan nutrisi dan gizi yang seimbang. Jadi para bunda yang sekarang baru aja lahiran ya, masih apalagi kalau sesar masih cut itu ngilunya. Yang paling fokus adalah gimana caranya bunda bisa makan yang enak. Makan yang enak, makan yang bergizi biar ngaruh sama produksi ASINya. Jangan stres dulu kenapa ASI aku belum keluar, karena biasanya pada saat kita melahirkan nanti suster itu akan membantu menstimulasi, maaf ya, dengan memencet kuping kita biar produksi ASI kita keluar. Nah itu kan biasa sakit tuh ya. Sakit, dan kalau misalnya keluar makin stres. Wah, jangan stres ya, please jangan stres. Lah atur nafas, makan yang banyak, makan yang enak. Sukanya apa? Sukanya kayak aku, coklat, makan. Nasi rendang, makan. Dan mereka menggunakan
pintar. Tapi kalau pada saat sudah bisa makan ya, kalau nggak salah, kalau misalnya kelahiran normal udah bisa langsung makan, tapi kalau misalnya yang sesar kan harus tunggu dulu bisa sendawa atau kentut gitu ya, bisa minum dan makan. Nah, ini ada poin terpenting ya yang pengen aku share sama para bunda semuanya yang jarang dibahas oleh orang-orang lain. Dan aku sempat bahas ini 4 tahun yang lalu 30 menit hanya intinya satu. Yang benar-benar berasa sama aku biar ASI aku lancar. Dan banyak orang yang mendengarkan YouTube aku saat itu dan pada DM ke Instagram aku kalau pada saat dia lagi frustasi seret ASInya, kemudian dia nonton YouTube aku dan melakukan itu dan ternyata berhasil. Itu banyak ya, itu banyak. Yaitu apa? Banyak minum air putih hangat. Sekali lagi, banyak minum air putih yang hangat. Jangan air es, bunda. Ya, karena semakin bunda dehidrasi maka produksi ASI semakin seret. Kalau bunda banyak minum tapi air minumnya dingin, itu juga bikin ASInya juga enggak produksinya kenceng, enggak banyak. Bunda minum air hangat sebanyak-banyaknya, itu akan merilekskan badan, membuat badan kita lebih berkeringat. Dan percayalah, itu nggak 1 hari pada saat habis lahiran langsung minum air banyak, langsung besok-besoknya biasa lagi, enggak. Setiap hari di masa menyusui, minum air putih yang banyak itu adalah kunci aku selama ini punya produksi ASI yang melimpah. Percaya nggak percaya, karena aku pernah ngetes. Ya, aku pernah ngetes benar nggak sih kalau di aku minum air putih itu sangat ngaruh dengan produksi ASI. Aku coba, saat itu aku puasa dan tahu produksi ASI aku cuman 1/3-nya. Besoknya lagi aku coba nggak puasa tapi minum air sedikit-sedikit aja. Produksi ASI aku cuman 1/2-nya aja. Besoknya aku balik lagi minum air putih hangatnya. Kalau biasanya sebelum hamil 2 liter kan yang dianjurkan, ini sampai ke 3 liter. Sering pipis? Iya, tapi produksi ASI aku mulai naik lagi. Ya, jadi pada saat kemarin sempat seret, besoknya nggak langsung normal, ada proses lagi juga ya, karena kita udah memulai dari awal lagi. Nah, jadi buat para bunda yang sekarang Aku nggak punya dana nih buat beli stok ASI ini gitu. air putih aja minum yang banyak setiap hari selama menyusui. Oke? Apakah cuma itu aja? Enggak dong ya. Nah, yang kedua ini adalah frekuensi menyusui. Nah, jadi bunda ya, ini adalah rahasia umum sebenarnya. Semakin sering bunda menyusui anak bunda, maka otak akan merespon untuk memproduksi ASI lebih banyak. Jadi, payudara kita itu didesain benar-benar sempurna oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi gini, dia akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan anaknya. Tapi kalau misalnya nih anak bunda itu tipikal yang seneng nyusu terus gitu ya, bunda yakin deh Allah akan kasih air susunya sebanyak apa yang dia butuhkan, karena dia nyusu. Semakin sering dia nyusu, produksi ASI semakin banyak lagi. Kalau misalnya anaknya nyusunya kurang kuat, kurang kencang, sukanya dikit-dikit aja, ya nanti otak akan merespon, dia akan menghitung sendiri. Oh, ternyata si bayi menyusui pada ibunya kebutuhan perharinya cuma di 600 mili nih. Ya udah, dia akan memproduksi seperti itu. Nah, ini ada tipsnya gimana caranya kita punya stok ASI. Karena gini, bisa jadi hari ini atau kita memang tidak bekerja, kita bisa menyusui bayi kita hari itu. Gimana kalau besok kita sakit, kita makan antibiotik, kita nggak bisa menyusui bayi kita? Atau gimana kita saat itu harus bekerja, dapat tugas dinas luar, atau apapun lah yang membuat kita tidak bisa menyusui secara langsung bayi kita. Kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya tabungan ASI, stok ASI ya, bank ASI di lemari es gimana? Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana produksi ASI kita lebih banyak dibandingkan kebutuhan ASI setiap harinya anak kita sebagai tabungan. Jadi saran aku, selain bunda menyusui bayinya sesuai dengan permintaan bayinya, jangan tunda loh. Neng lagi kamu, kata orang 2 jam sekali, ini baru 1 jam udah minta neng lagi. Gimana sih kamu? Nah, dia itu malah akan makin seret nanti produksi ASInya. Setiap anak kita menangis ingin ASI kasih. Tapi kalau anak kita nggak lagi pengen ASI, tapi kita pengen lebih banyak produksinya, bunda harus luangkan waktu. Ini tips dari aku pribadi. Bunda harus luangkan waktu untuk pompa alias pumping. Banyak orang mikir kayak gini. Saya kan BBF ya, saya kan ASI langsung sama bayi saya nggak butuh pompa ASI. Apalagi saya ibu rumah tangga, saya bisa menyusui bayi saya kapan aja. Nah,
yang tadi aku bilang, kita nggak pernah tahu kondisi kita kapan kita tiba-tiba nggak bisa kasih dia ASI dan kita nggak punya stok ASI mau gimana. Nah jadi apalagi kalau misalnya yang ibu rumah tangga yang kerja pun ya di saat jam istirahatnya pumping. Di luar kita bisa memberikan ASI secara langsung, pumping juga. Karena semakin sering kita mengosongkan payudara, semakin otak merespon bahwa oh ini udah kosong lagi, ayo produksi lagi, dipumping lagi, oh ini udah kosong lagi. Karena otak itu nggak bisa merespon mana hisapan bayi asli, mana hisapan pompa. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena bayi aku nggak nenek langsung, bayi aku full botol, padahal aku ada di rumah. Nah kok bisa? Ya ada beberapa kendala di mana aku nggak bisa DBF. Yang intinya sepanjang perjalanan aku mengasihi, aku full dot sama dia. Ya, tapi kenapa produksi aku ASI bisa 1,5 sampai 2 liter per harinya dan itu bertahan sampai dia umur 1 tahun. Dan aku yang berniat memang mengurangi produksi ASI aku loh. Karena memang udah mulai makan dan segala macamnya, berat banget kalau misalnya produksi 2 liter lagi seharinya. Itu aku kurangin dengan kesadaran aku. Nah, jadi ternyata bisa ya dengan pumping aja, hanya dengan pumping tanpa disentuh langsung oleh mulut bayi, ASI aku tetap lancar. Ya, makanya ketika bayinya sudah kenyang, kalau bunda masih ada waktu, bunda pompa lagi. Misalnya kalau kosong, kan bunda minum lagi, minum yang banyak, makan yang enak, misalnya makan yang nyaman, istirahat cukup. Udah agak kerasa penuh, meskipun belum penuh banget, pompa lagi sampai kosong. Biar apa? Biar otak merespon bahwa itu adalah bayinya yang minta, sehingga diproduksinya aslinya. Paham ya alur kerjanya? Seperti itu. Jadi bunda punya stok susu kalau terjadi apa-apa. Nah terus ada kalanya ya kita aslinya lagi seret, entah karena memang kita lagi kurang minum atau kita lagi capek, kita lagi stres, itu ngaruh loh ya. Stres ngaruh banget sama produksi ASI kita. Percaya nggak percaya coba ya. Jadi selain minum yang banyak, jangan stres. Stres itu sebenarnya aku masukin di poin 6, tapi ini kita akan ngomongin tentang poin ketiga itu. Kalau misalnya kita produksi ASInya agak kurang, atau pernah nggak mengalami yang namanya isi payudara kita penuh dengan ASI tapi susah dikeluarkan, jadi dia ngedablek gitu ya, tersumbat. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Dipijat. Jadi itu ada namanya pijat laktasi. Bisa dilakukan oleh bidan, bisa dilakukan oleh suami kita. Itu ada kok ya tutorialnya di YouTube. Bunda sering rutin lakukan pijat laktasi untuk ada 2 dia fungsinya. Untuk memperbanyak produksi ASI, merangsang untuk memperbanyak produksi ASI. Yang kedua untuk mengobati penyumbatan lah, biar nanti produksi ASI kita muncul lagi gitu ya. Jadi harus sering melakukan pijat payudara atau pijat laktasi karena dia dapat membantu untuk mencegah penyumbatan saluran ASI. Nah terus yang keempat itu adalah belajar teknik menyusui dengan benar. Karena biasanya apalagi kalau misalnya kita baru punya anak pertama dan kita belum tahu gimana cara posisi yang benar yang nyaman buat si bayi dan ibunya, bayi itu terkadang agak sulit untuk mengenyot secara full, secara maksimal, sehingga yang sebenarnya dia bisa untuk menghabiskan 400 ml misalnya sekali minum, tapi karena posisinya itu tidak betul ya, dia hanya bisa menyedot 200 ml. Nah, balik lagi otak akan merespon, oh si bayi ini hanya butuh 200 ml setiap kali nyusuin. Ya udah deh, next produksi 200 ml dikasihnya gitu ya. Jadi teknik menyusui dengan benar itu sangat berpengaruh juga. Nah kemudian istirahat yang cukup. Nah kalau kurang tidur, apalagi tahu bayi usia 1-2 bulan ya dunianya berbeda sama kita ya kan. Siang tidur mulu gitu kan ya, sementara kita harus beres-beres rumah, harus masak, harus ngerjain ini itu. Malam di saat kita pengen tidur melek mulu, yang akhirnya kita nggak tidur. Nah sebenarnya memang kita butuh support dari orang-orang. Ketika siang atau kapan misalnya kita tidak bukan waktunya untuk menyusui gitu ya, tidurlah ya. Istirahat yang cukup itu akan sangat membantu menurunkan stres dan ujung-ujungnya dia bisa memulihkan stamina ibu menyusui sehingga produksi ASInya menjadi lancar. Nah baru deh masuk ke poin ke-6 yang jangan stres itu. Jadi dia berhubungan juga ya, stres itu kemana-mana. Stres bikin susah hamil, stres bikin susah produksi ASI. Jadi kalau misalnya ibu menyusui dia mengalami baby blues, entah karena memang orangnya panikan atau memang tidak mendapatkan support yang maksimal dari sekelilingnya gitu ya, dari diri kita ya,
kurangin stresnya. Masalah gede dikecilin, masalah kecil dianggap gak ada. Karena apa? Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa menyusui anak kita secara maksimal ya. Karena apa? Stres yang berlebihan itu beneran mempengaruhi produksi ASI. Aku pernah di satu ketika aku full mikirin kerjaan di 1 minggu itu dan produksi aku menurun drastis ASInya. Itu juga yang aku kerjakan di saat memasuki tahun kedua. Aku mengasihi, aku sudah mulai aktif bekerja kembali, otomatis aku juga lebih banyak menerima masalah. Intinya kan kalau bekerja pasti ada masalah-masalah, stres itu jadi lebih tinggi ketimbang aku nggak bekerja, dan itu menurunkan produksi ASI aku. Jadi coba cari cara bunda ya, memang teori gampang ya, gimana dong ya karena kita sendiri masing-masing yang harus bisa mencari solusi gimana caranya kita mengurangi stres biar apa, biar bisa menambah produksi ASI. Istirahat yang cukup, nah ikut kelas yoga atau misalnya meditasi, atau sering dengerin, kalau dulu sih aku sering ngedengerin ini murotal ya, surat Ar-Rahman sambil didengerin sama bayi kita, aku juga ngedengerin gitu ya. Udah kayak gitu ya, kalau ini kan secara aku muslim, ketika aku berdoa ya, aku merasa ngobrol sama Allah itu di saat itu kita merasa lebih tenang gitu ya. Jadi kurangi stres, terus juga cari aktivitas yang menyenangkan. Yang suka nonton drakor, mangga ada me time-nya gitu ya, atau pengen kerimbat dulu, pengen dipijat dulu. Nah itu juga bisa salah satu untuk mengurangi stres sehingga ujung-ujungnya produksi ASInya melimpah. Oke, lanjut ke tips yang ke-7. Nah ini berhubungan dengan pola hidup ya. Oke, buat teman-teman semua para bunda yang punya kebiasaan merokok sama minuman keras alias alkohol, gimana ya? Pokoknya kalau aku boleh kasih saran, kalau emang bener-bener sayang sama anaknya selama menyusui mah janganlah ya, karena itu salah satu cara yang sangat ampuh untuk menurunkan produksi ASI kita ya. Jadi merokok dan mengkonsumsi alkohol itu benar-benar yang namanya mempengaruhi bukan hanya dari kuantitas tapi kualitas ASI kita. Dari kecil anak kita sudah mencium bau rokok, dari kecil anak kita sudah merasakan zat-zat kimia yang ada di alkohol gitu. Jadi itu ya. Terus poin ke-8 ya, dukungan emosional dari keluarga. Kita memang tidak bisa mengkondisikan semua orang harus mengerti kita capek, semua orang harus mengerti bahwa kita itu mengalami baby blues, enggak ya. Cuman yang terpenting kalau misalnya buat aku bisa kasih saran, orang-orang di rumah kita ya, terlebih pasangan kita, suami kita, komunikasikan ya. Teori emang gampang ya, tapi harus gimana, memang sejalani kan ya. Karena yang namanya rumah tangga itu paling penting menurut aku adalah komunikasikan bersama pasangan. Kalau misalnya pasangan kita bekerja, pulang kerja dia capek pengen dilayani, dalam keadaan kita sekarang lagi menyusui, ini banyak banget kejadian seperti ini. Yang ada kita udah capek seharian ngurus anak, baby blues juga, kurang tidur juga, begitu suami datang minta dilayani, bukannya ya harapan kita suami datang bantuin kita untuk bantu ya, kalaupun nggak ngurus anak bantu untuk meringankan beban kita, minimal dengerin curhat kita. Nah tapi dari sisi pria misalnya atau suami berpikir, saya sudah kerja, udah capek, saya pulang ke rumah, saya pengen dilayani. Banyak loh kejadian seperti itu yang membuat para ibu menyusui semakin stres. Jadi saran aku pribadi sebenarnya lebih ke komunikasi ya. Komunikasikan apa yang bisa kita korbankan, maksudnya apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mengurangi keletihan secara emosional gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap masak buat dia, bawain kopi, tapi kita juga memberikan suami kita pengertian, wah ini mas, akang gitu ya, ini kan sekarang kita sudah punya anak ya, berbeda dengan keadaan kita yang dulu cuman berdua, kita cuma mikirin kita aja, hanya ada aku dan kamu gitu ya, dan tenaga aku juga hanya terforsir buat kamu seorang. Tapi sekarang sudah ada anak kita, buah hati kita, buah cinta kita, dan itu memang melelahkan. Tapi di sini bukan untuk mengeluh, tapi hanya ingin kamu mengerti bahwa ketika kita sudah punya anak, ada beberapa prioritas lain yang harus aku kerjakan. Jadi tolong yuk sebisa mungkin apa yang bisa kamu bantu, komunikasikan lah ya, karena masing-masing pasangan punya cara pandang yang berbeda. Intinya
dukungan dari keluarga, dari pasangan itu sangat berpengaruh loh terhadap produksi ASINya. Jadi kalau misalnya emas bikin aku sewot terus, akan bikin aku stres terus, nanti aku nggak bisa produksi ASI yang banyak. Nanti anak kita gimana? Harusnya kamu begitu datang ya, kamu bawain makanan kesukaan aku gitu mas. Curhat ya. Oke, nah komunikasikan dengan pasangan. Oke, dan tips yang terakhir yang ke-9 adalah kenali tanda-tanda keletihan yang ada di dalam diri kita. Jadi ya para bunda, jangan kita benar-benar menguras tenaga kita sampai ke titik akhir, sampai kita nggak tidur, sampai kita benar-benar stres gitu ya. Kalau misalnya bayinya lagi tidur, lebih baik kita beres-beres rumah, boleh seperti itu. Tapi kalau memang dirasa kita masih kurang waktu buat tidur, ada baiknya kita tidur dulu deh 1-2 jam biar kita full energinya lagi, dicas dulu energinya biar gak uring-uringan, stres. Karena nanti ujung-ujungnya semakin kita letih, semakin kita kurang tidur, dan semakin kita stres, produksi ASI kita semakin menurun. Jadi yuk, sebelum sayangi bayi kita, ibaratnya ya, sebelum sayangi orang lain, kita juga harus tetap menyayangi diri sendiri. Karena kewarasan itu yang bisa bikin adalah ibunya sendiri. Ibunya waras, anaknya happy. Jadi sekian dulu ya tips dari aku, 9 tips untuk membuat produksi ASI kita melimpah ruah. Jadi kalau 4 tahun sebelumnya aku menceritakan tentang tipsnya berupa banyak minum air putih yang banyak biar produksi ASINya bisa literan, jangan stres. Nah ini dijelasin lebih detail lagi sampai ke 9 tips ya. Lalu beneran ya tanpa booster ASI bisa ya produksinya sebanyak itu. Nah kondisi tubuh setiap individu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya bunda ada budget tersendiri untuk ya namanya ikhtiar kan meningkatkan produksi ASINya, nah boleh banget ya, boleh banget atau bahkan mungkin cenderung wajib untuk menambah asupan nutrisi kita dengan booster ASI. Nah itu kalau nggak salah juga aku sempat loh ya bahas tentang booster ASI di video sebelumnya ya, tinggal dicek aja. Dan oke deh, sekian dulu tips dari Mami Restia, semoga bermanfaat dan mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata. Oke, silakan like, share, dan komentar dong, pengen nanya apa lagi atau kita pengen request apa lagi nih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.